Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pengkajian surat An-Nas, surat 114, terdiri dari 6 ayat, artinya manusia. Kata pengantar pada surat sebelumnya dapat pula menjadi kata pengantarnya surat ini. An-Nas atau manusia, nama dari surat penutup Quran suci ini, mengisyaratkan adanya kenyataan bahwa Quran suci diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nama An-Nas diambil dari ayat pertama surat ini yang menerangkan bahwa Allah itu Robnya manusia, yaitu yang memelihara hingga mencapai kesempurnaan. Rajanya manusia, yakni yang mengendalikan perkaranya. Dan ilahnya manusia, yaitu yang menguasai hatinya manusia. Surat itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil konnas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Saya ulangi lagi. Dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, katakan aku berlindung kepada Robnya manusia, rajanya manusia, ilahnya manusia, dari keburukan bisikan setan yang menyelinap, yang berbisik-bisik di dalam hati manusia, dari golongan jin dan manusia. Di dalam surat Al-Falaq, surat 130, yaitu surat sebelumnya surat ini, perlindungan Allah kita mohonkan terhadap segala jenis kejahatan yang disebabkan oleh orang-orang lain. Tetapi di dalam surat ini perlindungan Allah kita harapkan terhadap saran-saran serta godaan setan, godaan jahat yang muncul dalam hati manusia dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Di sini perlindungan kita mohonkan kepada Allah Ta'ala sebagai Robnya manusia, sebagai rajanya manusia, dan sebagai ilahnya manusia. Rob atau Tuhan adalah zat yang memelihara manusia tahap demi tahap hingga dia mencapai tahap kesempurnaan. Malik artinya raja atau zat yang aturan serta hukum-hukumnya menyuruh kita agar mentaatinya. Allah atau Tuhan adalah zat yang maha kuasa yang harus kita mengabdi kepadanya. Kita harus mencintainya dan menjadi satu-satunya tujuan akhir seseorang.
Jika kita merenungkan atas fitrah manusia dan tingkah lakunya, kita lihat bahwa manusia itu punya perlindungan atau pertolongan. Saya ulangi lagi, jika kita renungkan atas fitrah manusia dan tingkah lakunya, kita melihat bahwa manusia itu meminta perlindungan atau pertolongan dari ketiga-tiganya itu. Yang pertama, dia mencari perlindungan kepada zat yang bisa memberi dia pemeliharaan, perhatian. Ambillah misalnya seorang anak, bila ada kesulitan atau luka menimpanya, dia seketika akan mendekati orang tuanya untuk meminta pertolongan dan bimbingan, karena mereka telah memberikan perawatan serta perhatian besar kepadanya, dan baginya dia adalah sebaik-baik penolong. Yang kedua, ini mencari pertolongan atau perlindungan kepada raja atau penguasa. Jika ada ketakutan kalau dirampok atau terdapat bahaya dilukai orang-orang jahat, dia pastilah mencari pertolongan polisi atau aparat pemerintahan. Yang ketiga, bila seseorang mencari pertolongan dari Tuhannya, sebab dia adalah penolong yang terakhir, yang terbaik. Karena bila pemeliharanya atau orang tuanya atau setiap aparat pemerintah tidak bisa menyelamatkannya, maka satu-satunya sumber pertolongan adalah zat yang diabdinya. Manusia tahu benar atau setidak-tidaknya menyadari hanya Allah sendirilah yang dapat menyediakan pertolongan atau perlindungan, karena hanya Allah sendirilah yang dapat memberikan pertolongan atau menyelamatkannya. Demikian kajian dari Dr. Basyarat Ahmad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.